Dan bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang sangat ingin memakan pantangan, misal salah satu contohnya makan pedas, gini, cara saya atau saran saya adalah kita bisa mengonsumsinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang para pejuang gangguan asam lambung yang hampir sembuh, yang setengah sembuh, yang mendekati sembuh, yang mulai sembuh, yang mulai enakan, mulai nyaman, sensasi mulai berkurang atau sudah mulai minim sensasi, ketakutan, kecemasan sudah mulai berkurang, walaupun masih merasakan tapi sudah sangat berkurang. Pokoknya badannya sudah mulai enak, walaupun tetap belum 100% belum, cuman sudah mulai enak, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa kesana kemari. Kalau saya boleh usul, kalau saya boleh saran, yaitu adalah teman-teman jangan buru-buru memakan makanan pantangan. Entah makanan pedas, entah makanan bersantan, entah makanan goreng-gorengan, ataupun makanan pantangan yang lainnya. Teman-teman jangan buru-buru dulu, walaupun kondisinya sudah mulai enak, sudah mulai membaik, sudah mulai aman. Tapi teman-teman harus sabar dulu. Kenapa teman-teman harus sabar dulu? Karena ketika teman-teman sudah mulai membaik, sudah mulai aman, sudah mulai enakan, terus teman-teman mencoba memakan makanan pantangan, itu masih sangat beresiko sekali kita mengalami kekambuhan. Kita akan mengalami nggak nyaman lagi, atau bahkan kita mengalami asam lambung naik lagi. Kondisi kita yang sudah mulai aman seperti itu, kita masih tetap sangat beresiko sekali mengalami kekambuhan, mengalami nggak nyaman ketika kita memakan makanan pantangan. Jadi walaupun kita sudah lumayan oke, sudah mulai aman, nyaman, sudah enakan, sensasi minim, teman-teman harus sabar. Teman-teman kalau bisa sangat diusahakan sekali untuk tidak memakan makanan pantangan. Yang perlu teman-teman lakukan ketika kondisi teman-teman sudah mulai enakan, sudah mulai oke, sudah mulai mendingan, sudah hampir sembuh atau setengah sembuh, yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, kita harus sangat bersyukur sekali. Harus sangat kita syukuri kemajuan itu, perubahan itu, kondisi kita yang lumayan sudah membaik itu harus sangat kita syukuri. Entah kondisi kita sudah maju 50%, 40%, atau bahkan 2% atau 1% sekalipun, kita harus sangat bersyukur sekali. Bagaimanapun itu kita sudah mengalami kemajuan, kita semakin dekat dengan yang namanya sembuh. Jangankan kita sudah melangkah maju 1 langkah atau 2 langkah, kita masih tetap berjalan di tempat saja, kita harusnya tetap bersyukur juga. Kenapa? Ya karena kita jalan di tempat itu sangat bersyukur daripada mundur, itu lebih parah. Jadi kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri. Kita harus sangat bersyukur dengan kondisi kita yang sudah mulai membaik. Entah membaik berapa persen pun kita harus sangat bersyukur. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan ketika kondisi kita sudah mulai membaik, sudah mulai aman, sudah mulai nyaman, sudah mulai enakan. Yang perlu kita lakukan adalah kita tambahi stok sabar kita. Kita harus tambahi stok sabar kita sebanyak-banyaknya. Harus kita isi ulang kembali yang namanya stok sabar kita. Karena ketika para pejuang gangguan asam lambung sudah mulai enakan, sudah mulai nyaman, nafsu makan sudah mulai tinggi. Kita sudah mulai pengen memakan makanan pantangan. Keinginan ingin memakan makanan pantangan itu sudah mulai muncul kembali ketika kondisi kita sudah mulai enakan. Yang mau memakan pedas, memakan santan, gorengan, dan macam-macamnya itu sudah mulai muncul kembali. Dan ketika keinginan itu dituruti, ya maka itu tadi kita sangat berisiko sekali mengalami kekambuhan, kita mengalami gak nyaman, kita mengalami kemunduran kembali. Jadi karena itu kita harus menambahi stok sabar kita agar supaya kita tidak kalah dengan keinginan nafsu kita yang ingin menyantap makanan pantangan. Dan bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang sangat ingin memakan pantangan, misal salah satu contohnya makan pedas, gini, cara saya atau saran saya adalah kita bisa mengonsumsinya 1 suap saja. Kita coba 1 suap dulu. Jangan 1 piring langsung diisi makanan pedas semua, jangan. Kita caranya adalah kita mengonsumsinya atau kita memakannya adalah 1 suap dulu.
Itu adalah cara yang terpaksa, bukan cara yang terbaik. Itu cara terpaksa yang kita lakukan ketika kita sangat tidak mungkin sekali untuk menghindarinya. Tidak bisa menghindari dikarenakan kita benar-benar kalah dengan nafsu kita, keinginan kita untuk memakan makanan pedas itu. Jadi itu adalah cara terakhir, cara terpaksa yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar nggak bisa menahan nafsu kita untuk memakan makanan pantangan. Yaitu kita coba satu suap dulu. Ketika kita coba satu suap kok aman, besoknya kita coba satu suap lagi. Sampai beberapa hari, ketika sampai beberapa hari sesuap masih aman, kita bisa menambah 2 suap. Dan seterusnya, ketika 2 suap aman, beberapa hari terus dilakukan masih aman, kita bisa menambahnya. Tapi ketika kita makan satu suap doang, terus kita nggak nyaman lagi, kita kambuh lagi, asam lambung naik lagi, ya kita terpaksa harus menghindari lagi yang namanya makanan pantangan itu. Walaupun sesuap doang, walaupun secuil doang, jangan kita coba. Karena sesuap doang kita mengalami kambuh lagi. Itu adalah cara terpaksa atau cara yang paling akhir ketika kita tidak bisa menghindari nafsu kita yang sudah sangat tinggi, yang ingin sekali memakan makanan pantangan itu. Itu tadi adalah makanan pedas. Kalau ingin memakan mie, saran saya pribadi sebaiknya kita hindari. Walaupun kita sudah sembuh total, kalau mie saran saya kita hindari. Saya berangkat dari saya menganut panutan saya adalah seperti itu, yaitu menasehati seperti itu, bahwa mie sebaiknya dihindari. Sampai kapan? Kalau bisa sampai akhir hayat, sampai menutup mata. Itu adalah saran saya doang, tapi kalau bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung ingin memakan mie, yaitu adalah haknya teman-teman. Tapi kalau ingin memakan mie, yaitu tadi cara yang terpaksa, yang paling akhir yang bisa dilakukan adalah kita mencobanya sesuap dulu. Mie juga kita mencobanya sesuap dulu. Jangan full satu piring isinya mie, jangan juga. Kita sesuap dulu, kalau aman beberapa hari berjalan terus aman, ya kita bisa mencoba atau ditambahi 2 suap. Dan pesan saya juga yaitu adalah kalau mie kita jangan sering-sering. Itu kalau pengalaman pribadi saya, tentu saja pengalaman kita masing-masing adalah berbeda-beda. Tapi ya tentu saja ada aturan-aturannya. Jadi itu tadi adalah cara terpaksa, cara terakhir yang bisa kita lakukan, bisa terapkan ketika kita nggak bisa menahan nafsu kita yang sudah terlanjur ingin memakan makanan pantangan tersebut. Tapi kalau bisa, sangat kita usahakan, harus sangat kita kalahkan nafsu kita, dan pada akhirnya kita menghindari makanan tersebut. Kita tetap mengusahakan sekali untuk mengalahkan nafsu kita. Kita sangat mengusahakan sekali untuk menghindari makanan-makanan pantangan itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sudah mulai enakan, sudah mulai sembuh, jangan tergoda dulu, jangan buru-buru dulu dengan makanan-makanan pantangan. Kita tambahi stok sabar kita. Saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.